Ya jadi teman-teman, khususnya ini video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya kan seputar tentang pemasangan rear cell protection yang belakang dari Vespa PX atau eksklusif 2 karena sama. Nah, jadi tahapan-tahapan untuk memasang rear cell protection ini di belakang sini itu, tahapan yang pertama itu kalau misalkan tepongnya kepasang itu harus dibuka dulu. Kalau misalkan nah itu tahapan yang pertama. Nah di sini kan teman-teman bisa lihat ya, kalau bodi Vespa punya saya ini, eksklusif 2 punya saya ini itu udah nggak terlalu baik lah kondisinya. Jadi bakal ada sedikit kesulitan atau penyesuaian buat masanginnya, terutama di bagian yang sebelah kiri ini. Di sini kan ini pecah bekas ketabrak, terus di sebelah sini juga ada bekas elasan, dan ini kayaknya memperpendek jarak dari sini sampai sini, dari lubang sampai ke belakang. Pokoknya nanti sama teman-teman bisa dilihat hasilnya seperti apa. Nah untuk kayak yang ini tuh sebenarnya ini perlu diketok ke arah dalam, karena kalau misalkan teman-teman jeli lihatnya di bagian sini ini tuh lebih cembung keluar dibandingkan bagian yang kanan. Tuh yang kanan itu dia lebih pipih, lebih dalam gitu. Nanti perbedaannya nanti teman-teman bisa lihat ketika rear protectionnya udah dipasang. Coba dulu pasang ya. Nah cara pasangnya sebenarnya gampang, tinggal masukin aja dari arah belakang ke sini, masuk ke depan sambil dibuka. Kenapa harus dari belakang? Karena kalau misalkan dari depan langsung di seperti itu kan, itu nanti bagian kaitan yang ininya itu bakal susah masuk ke lubang yang ini. Ini kita buat contohnya. Nah, mudah. Jadi cara pasangnya gitu aja, udah mudah. Nah, ini kan udah terpasang nih. Bisa dilihat kenapa yang ini itu lebih fit lah. Kalau nggak fit dikit mah wajar ya, namanya juga besi tua. Ini fit segini, ini fit banget. Cuman agak sedikit bengkok-bengkok. Mungkin ini kurang masuk dikit, kurang ke dalam dikit. Tapi yang sebelah sini, nah bisa kalian lihat. Nah, agak cekah. Dudukan sebelah sini agak cekah. Kenapa? Karena memang bodinya agak cembung keluar. Jadi menyebabkan dia nggak masuk karena nggak sesuai antara plastik rear protectionnya ini sama body kalengnya. Jadi body kalengnya ini harus masukin ke dalam, agak diketok ke dalam. Nah dampaknya dari cembung ini itu ke sebelah sini, bagian belakang. Jadi ada space antara rear protectionnya sama si bodinya. Beda sama yang kanan, karena yang kanan ini masih mending dari yang sebelah sini. Jauhnya beda banget kan, beda jauh, jaraknya beda banget maksudnya. Jaraknya beda. Nah itu tutorial cara pemasangan rear cell protection. Sebenarnya udah ada di video sebelumnya waktu saya masangin, cuman memang tidak dijelaskan secara rinci tahapan-tahapannya seperti apa, diawali dengan apa, terus diakhiri dengan seperti apa. Nah itu, kalau misalkan terjadi seperti ini, itu kemungkinan misalkan nih, kalau misalkan teman-teman mau masang ini tuh dalam keadaan sebelum ngecat gitu ya, atau Vespanya mau dicat, ya pastikan teman dulu fitting dulu body ini ke body Vespanya sebelum didempul, sebelum dicat. Khususnya sih waktu pendempulan. Biasanya kalau misalkan ngecat body Vespa tuh kita tuh harus ngelakuin fitting dulu bagian-bagian yang memang harus disesuaikan. Misalkan tepong ke body ini tuh harus sesuai. Kalau misalkan kondisi body itu udah kaleng semua, ini kan ada dempulan sebagian, jadi jangan langsung didempul. Begitupun yang sebelah kiri tepong seperti ini nih, misalkan tepong yang ini tuh kalau misalkan kita nanti pasang bagian sini tuh agak cekah. Karena kenapa? Pertama, karena si tepongnya ini emang udah agak keluar, ada retak di sini, udah agak keluar, ditambah
bagian protectionnya ini, bodinya ini dia memang nggak pas, jadi harus diketok dulu. Itu kalau misalkan teman-teman mau masang ini sebelum teman-teman ngecat Vespa teman-teman. Tapi kalau misalkan Vespanya udah kayak gini, kayak punya saya, nggak bakal dicat, terus mau masang ini ya pas paling ya cuman gini aja gitu hasilnya bakal gini aja. Kalau misalkan mau diakali pun agar fittingnya pas, pasti bakal menimbulkan ya bekas-bekas dempulan yang tercongkel, atau misalkan bekas-bekas elasan apabila perlu dilas, dan bakal ada cacat-cacat lainnya. Nah gitu, jadi buat teman-teman yang budgetnya banyak mungkin bisa sekalian dicat. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nyicil dikit-dikit seperti saya, mungkin bisa dilakukan seperti ini. Kayak ini kan belum selesai ini masangnya karena mesinnya keburu turun, kemarin ada masalah. Nah ini jadi diusahakan seketika kita beli sekarang, terus rencananya mau ngecatnya nanti karena kita belum ada uangnya, pasang aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai si real protection ini lepas di jalan, jangan sampai lepas. Berarti kan harus ada fitting, berarti kan harus nyiapin dulu minimal uang buat pengetokan bodi sama pengelasan. Kalau misalkan ada yang perlu dilas kayak ini nih kan, kalau punya saya kan ini harus ada yang dilas nih, berarti kan saya harus nyiapin uang buat pengelasan, makanya nyicil dikit-dikit. Nah seperti itu mungkin informasi sharing yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk di share apabila videonya bermanfaat, dan juga jangan lupa di like juga videonya. Dan yang paling penting, kalau misalkan memang channel ini bermanfaat buat teman-teman, mohon untuk di share channelnya dan videonya ke teman-teman semua yang sama-sama menggunakan Vespa. Sekian dari saya, salam mesin kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.